Tapi mati tidak ada yang tahu. Ada orang duduk-duduk jina mati, berdiri mati, jalan mati, tidur mati, bangun tidur mati, makan mati, tidak makan mati. Semua orang mati. Orang kecil mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati, orang gagah, orang jelek mati. Kamu kemana orang jelek? Mati tunggu lagi kemana? Semua kita akan mati, cuma kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi yang jelasnya kita adalah penghuni kematian, calon mati. Jasad ini, tubuh ini akan ditanam di dalam ukuran tanah yang seluas dengan tubuh kita. Apa yang kita harapkan dan kita banggakan tidak ada. Makanya tenangkan diri ini dengan zikrullah. Perdengarkan telingamu dengan Al-Quran. Itu yang lebih baik. Jamaah. Oh jamaah. Sebenarnya habis mi suaraku. Habis mi konser kak. Kemarin malam. Sudah ke ceramah suka menyanyi. Bilang Ustaz, calon mantan artis ki. Bilang iya, saya kan dulu artis tapi gagal. Apakah kau tidak melihat wajahku yang mirip dengan Justin Bieber? Ya Allah. Sekarang anak muda banyak yang taunya cuma menyanyi. Jangan, tobat kok. Ada itu orang menyanyi langsung nak kalongi, maik, makan. Mati. Menyanyi tidak mati. Apa nyanyikan lagu nanu? Apa itu yang di SEA Games? Yo ayo, yo Antama di maik kayak mati. Angam ini. Ada Tommy putus cinta menangis menyanyi. Santai mako. Kalau menangis kau menyanyi itu masih dunia, tapi kalau kau menangis karena mengaji itulah akhirat. Betul tidak? Sudah tadi. Nangis menyanyi. Kau meninggalkanku tanpa perasaan. Menangis dan ku jatuhkan air mata. Untuk apa? Coba kau mengaji menyanyi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Subhanallah, dia meneteskan air mata karena Al-Quran. Betul tidak jamaah? Apa? Meneteskan air mata karena menyanyi. Di bawah batu nisan kini kau sandarkan kasih. Untuk apa? Apa? Saya ini bekas artis, tapi tidak sampai. Lebih baik kita mengaji, bersalawat kepada Rasulullah itu bagus. Lantunan-lantunan nada dengan salawat bagus. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqi, Rasulul hidayah. Bagus. Bagus tidak bu? Karena Ustaz saya nyanyikan. Jamaah. Oh jamaah. Ada 3 penyesalan ketika orang meninggal dunia. Malam ini itu yang mau saya sampaikan. Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa? Banyak orang tidak tahu dan tidak menyesal ketika dia masih hidup. Tapi ketika nanti mati mereka menyesal. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, laula akhartani ila ajrin qarib. Ketika dia meninggal dunia, dia akan teriak di dalam kuburnya, laula akhartani ya Allah, andaikan kami diberikan sedikit waktu, akhartani ila ajrin qarib, sebelum kita mati ya Allah, andaikan masih kita diberi waktu, kami mau bersedekah, fassedekah. Tapi apa kata Allah? Tidak lagi.
jenazah itu akan teriak di dalam kuburnya, "Ya Allah, hidupkan kami sejenak saja. Kami akan sumbangkan harta-harta kami." Tidak. Lambertus kok. Apa itu Lambertus? Lambat kau berterus terang. Terlambat. Akhirnya apa yang terjadi? Tak ada. Engkau tidak dihidupkan kembali. Meskipun waktu kau minta diputar ulang, meskipun waktu kau minta dikembalikan seperti semula, air mata berubah menjadi darah, tapi waktu tidak akan pernah berputar kembali. Harta yang kita tinggalkan tidak diberkahi. Kita minta, "Ya Allah, hidupkan kau sebentar saja. Andaikan saya masih hidup, ya Allah, maukah bersedekah lebih ku sedekahkan hartaku." Kenapa? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga menangis ji anak-anakku, istriku. Sekali malam keempat tidak ada yang menangis, makalah poteng. Kurang ajar. Andaikan masih hidup aku seleding asing kok. Kenapa terlambat? Malam pertama, kedua, ketiga menangis. Tapi malam keempat semua masing-masing di kamarnya. Istrinya nonton. Jam 11 ke atas nonton. Orang ketiga sambil chat-chatting di WA. Siapa nak chat? Brownies, brondong manis. Itu kalau suami yang meninggal. Anak apa nak kerja di kamar ki nonton. Apa nak nonton? Sambaranton nak nonton. Pakai YouTube, dan kebetulan dia juga YouTubers. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tidak ada lagi yang menangis untuknya. Semua tertawa-tertawa. Apa nak kerja lagi? Dia tinggal kasih senang-senang dirinya. Sudah nonton YouTube, dibalas. Datang SMS 3636. SMS lucu-lucu. Semua SMS lucu-lucu. Begitu dia mau stop, off rec, ternyata datang lagi pala busuk kota. Jamaah, kita akan menyesal ketika mati. Kenapa? Harta yang kita tinggalkan tak diberkahi. Kalau suami meninggal, istrinya cari brownies. Tapi kalau istri yang meninggal, suami tetap setia. Mata kiri menangis, mata kanan mak boya. Tapi bapak-bapak di sini tahu tidak? Apa? Tidak apa Ustaz, belum pikir mati, cari nih. Jamaah, perempuan itu memang begitu Pak, selalu tinggi curiganya. Perempuan itu diciptakan innal mar'atan khuliqat min dila', sesungguhnya wanita dicipta dari tulang rusuk paling bengkok sebelah kiri. Lantas taqima laka ala tariqah, ingin diluruskan maka akan patah, dibiarkan maka akan tetap bengkok. Maka jadilah imam yang baik bagi mereka. Pahami wanita. Kenapa? Wanita itu diciptakan satu kepala, dua mulut. Tapi laki-laki terbalik, satu mulut, dua kepala. Makanya kalau di akikah perempuan satu kambingnya, laki-laki dua. Karena dua kepalanya laki-laki. Betul tidak? Nah benar, betul tidak? Kenapa nak ketawa ki? Makanya itu yang di akikah kepalanya. Bukan karena laki-laki dosa, bukan karena kepalana. Karena perempuan satu di kepalana, dua mulutna. Jadi kalau perempuan banyak caranya, memang dia perempuan. Kalau ada laki-laki, perempuan itu berisami. Satu di kepalana, sedikit dina pikir, banyak bicarana. Laki-laki sedikit bicara, anak banyak pikir, betul tidak? Ustaz, itu suamiku batin aku cocok-cocoi. Kau, tanya kah? Terlambat kah? Di luar mau tidur, ambil ini kasur, ambil gini selimut, ambil di bantal, jangan kau masuk-masuk. Langsung bilang suamina, "Ma, sudah kan terima gaji, masuk mau ke pale." Tapi tidak ada itu di sini. Baik-baik di semua mukana, bercahaya, mengkilat poin karena bambang keringatan, mengkilat bedakna. Jamaah, memang perempuan begitu Pak. Banyak bicara anak kodong, jadi pahami dia. Bagaimana caranya Ustaz supaya bisa kita tahan? Makanya itu kita punya dua kepala. Laki-laki itu punya dua kepala. Bilang istri, "Ustaz, itu suamiku tidak mau mendengar kapan, tidak ada kapan telingana. Batin apa Jina bilang? Sabar kima, takdir dari Allah."
Itu jangan bilang Ustaz. Padahal maraku mau, Bu, begitu memang bapak-bapak. Satu di mulutnya tapi dua kepalana. Dia itu sedikit bicarana tapi banyak nak pikir. Bukan cuma kita nak pikir. Jadi ada orang lain nak pikir selain saya Ustaz. Maksudku ada nata pekerjaannya itu semua nak pikir kau dong. Bukan cuma kita. Jangan makin berpikir lain. Itu mi kita bukan satu di kepala tak. Sedikit di pikiran tak. Banyak saya dibicarain. Tapi ibu-ibu di sini tidak tahu. Udi, jangan Ki. Memang ibu-ibu itu rela dimadu, tapi kalau bapaknya rela diracun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan teriak tentang harta. Harta, mana hartaku? Saya mau sedekah. Mate mako. Apa pare? Kau sudah tidak ada di dunia. Kau akan menyesal ketika harta yang tak berguna bagimu. Ketika kau diantar ke kuburan, mobil mewah, Alphard, Fortuner, Pajero Sport, Honda Jazz, Honda Jinceng, apa lagi? Ya banyak. Alfred. Waktunya hidup luar biasa. Luar biasa pergaulannya dengan orang-orang kaya, konglomerat, panglima-panglima, jenderal-jenderal. Setiap hari kalau bukan diving, sweeping, apalagi clubbing, diving, sleeping, clubbing, sampai mancing, sledding dan lain sebagainya. Semua nak pakai. Ya Allah. Begitu diantar ke kuburannya, hartanya, keluarganya datang ke sana. Begitu pulang, tidak ada lagi yang temani kecuali amalnya. Betul tidak? Makanya mereka menyesal dan berkata-kata seperti itu. Bahkan ketika jenazah diantar ke kuburannya teriak. Cuma telinga tidak dengar. Andaikan didengar, tidak ada orang mau angkat jenazah. Betul tidak? Kita lagi tidak mau angkat, apalagi saya. Tidak ada. Apa teriakannya jenazah? Iza dufinal insanu fi qabriha, ketika jenazah diantar ke kuburannya, fayaqulu, dia berteriak, dia berkata, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Kata Allah dalam hadis qudsi, malaka min mali, tidak ada hartamu kecuali apa yang kau makan, kau rasa di leher, apa yang kau pakai sampai lapuk habis di badanmu, apa yang kau gunakan ini matamu, kepalamu, rambutmu, hidungmu, gigimu. Dulu gigi bagus, satu persatu tercabuki, bubar barisan. Rambut hitam berubah menjadi putih. Wajah yang dulu kalau tersenyum, ya Allah, menjatuhkan kita, merobek kantong-kantong dan dompet-dompet. Ya, sebegitu tua, begitu senyum menakutkan sekali. Tidak tahu mana mak lampir, mana mak-mak. Ini kenikmatan, baju juga kenikmatan. Tapi luar biasa baju Ustaz. Oh, kalau ini baju, ini akan habis Pak. Jamaah. Oh jamaah. Baju ini akan habis. Tapi bagus ke baju Ustaz. Ini baju bukan punya saya. Ini cuma diambilkan, diberikan orang secara gratis. Karena kita promosi sekaligus menjadi modelnya. Kalau mau beli, telepon mah. Nanti tanya ke nomornya. Promosi. Jamaah. Oh jamaah. Jadi sebelum kita menyesal, banyak memang maki bersedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah memang maki. Jangan nanti menyesal kalau mati. Baru kita mau sedekah. Untuk apa? Betul tidak? Banyak memang maki bersedekah. Kasih. Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Wa ma anfaqatum min syai'in fa yukhlifu, apa yang kau berikan di jalan Allah, Allah akan ganti lebih. Jangan kita aku bersedekah, Bu. Tidak ada orang miskin bersedekah, betul tidak? Kalau ada orang miskin bersedekah di Maros, Haji Buhari, 7 keturunan miskin nih. Apa miskin? Menantunya bupati. Betul tidak? Tidak miskin orang bersedekah, tidak mati. Dia masih hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak. Al-ahya, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tashurun, cuma kita tidak tahu. Apanya yang hidup? Namanya. Namanya yang hidup. Bayangkan. Coba bersedekah, banyak bersedekah. Tidak ada apa-apa Ustaz. Apakah harus bersedekah? Berpikir juga. Iya. Supaya apa? Kalau kita mau hebat, kalau kita mau besar, perbanyak sedekah. Jamaah, pernah mancing? Pernah mancing?
kita pakai cacing. Apa didapat? Kalau bukan bete-bete, baleosa. Udang dipakai, apa didapat? Ikan besar. Kenapa? Bagus umpannya. Begitu juga sedekah. Apa umpannya? Uang patimura bawa parang. Itu pun bengko mi paranna. Kenapa 17 kali kena laundry coy? Baru nagapa di celana, langsung bangkang. Baru minta doa, ya Allah, kehujanan kat adik kodong pergi takziah. Kasih mah kodong kendaraan, yang penting tidak hujan. Biar sederhana ya Allah, yang penting Alphard atau Fortuner balalanu. 1000 nyuruh sumbangkang, baru minta ku Alphard. Ke laut kok jadi tude. Lihat-lihat juga. Makanya sebelum mati datang kepadamu. Apa jadinya ketika nafasmu tinggal di kerongkongan? Tak ada lagi udara. Tak ada lagi jiwa yang akan meratap dirinya. Maka Allah menyampaikan kepada jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Hai jiwa-jiwa yang tenang, berkumpul kalian bersama hamba-Ku, masuk ke dalam golongannya, karena Aku akan memasukkan kau ke dalam surga. Kenapa? Tenang jiwanya. Orang yang tidak tenang jiwanya, banyak harta benda yang tidak diberkahi yang dia tinggalkan. Untuk apa tanah yang luas seluas-luasnya, begitu meninggal anaknya bertengkar di belakang, betul tidak? Belum meninggal, masih di rumah sakit, anaknya sudah bertengkar. Ada datang pura-pura baik, Pak, sembuh Pak, Pak, sembuh tanda tangan dulu Pak. Bapak anak kodong, kau kurang ajar kok. Itu binatang kok kalau mau kau minta. Pelawak. Kodong Pak, tidak ada apa-apa aku Pak, banyaklah pinjangku, kongkosi rumah sakit Pak. Tanda tangan maki kodong. Kurang ajar kok kau. Kurang ajar kok. Ya Allah, jangan. Kenapa? Orang tuamu membutuhkan hartanya diberkahi. Besar dia, luas punya tanah. Tuan takur, bangun masjid, bangun TPA, bangun pesantren. Supaya apa? Orang yang berada di atasnya mengaji. Tiap malam Jumat kau dengarkan dia di dalam kuburmu mengaji. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai di telingamu dalam kubur, Allah memperdengarkan lantunan ayat-ayat tersebut. Tenang hati, harta diberkahi. Mati hari keempat, anaknya sudah sibuk. Kenapa? Balik cari di laci. Apa dia cari? Kalau bukan BPKB, sertifikat tanah. Kenapa BPKB dicari? Pak Ustadz, kalau kita ditilang, mana ada polisi cari orang mati? Tidak ada. Makanya harus dibalik namanya. Betul juga katanya. Iya. Jadi ketika kita mati nanti kita akan disensarai oleh harta kita sendiri, karena tak diberkahi oleh Allah. Maka yang pertama adalah harta yang diberkahi, yang kita akan sesali karena tidak ada. Tidak ada sedikit pun harta kita yang diberkahi. Maka sebelum mati, sedekahkan hartamu. Nikmati hartamu dengan sedekah. Beri. Ada fakir miskin jalan, kasih. Ada yang mau minta tabek uang, kita bangun masjid uang, kita bangun pesantren, kita bangun pantiasuhan, kasih. Untuk apa kau hidup bergelimang harta? Semua kita akan tinggalkan, betul tidak? Mobil yang kita banggakan, rumah yang kita dambakan, tanah yang kita bangga-banggakan setiap saat, mereka akan hilang. Tanah, apa jadinya ketika lui-kui faksi datang, merusak semua tatanan garis-garis tanah kalian? Apa jadinya ketika bumi ini berguncang sedas-sedasnya? Apa yang kau banggakan? Pangkat, jabatan, golongan, harta. Lenyap. Sekejap mata kau lihat akan hilang.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini berguncang sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari tergulung, wa idza nujumun qadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan, wa idza jibalu suyirat, ketika gunung-gunung meletus, wa idza biharu fujirat, ketika air laut tumpah ke darat, bintang-bintang saling berjatuhan, planet-planet bertabrakan, atau dengan kalimat lainnya, the last of the war. Hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada yang mampu menolong dirinya, apalagi menolong anaknya, istrinya, suaminya, cintanya, my life-nya, my heart-nya, my love-nya. Hari itu mati ngaseng kok. Wal amru yauma idzilillah, pertolongan hanya datangnya dari Allah. Apa hari itu? Laisa liwaqatiha kadziba. Yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita pungkiri, pasti akan terjadi kiamat. Jamaah. Oh jamaah. Maka dia akan teriak, laula ahartani ila ajrin karib. Ya Allah, hidupkan kami sejenak, kami akan bersedekah. Penyesalan yang kedua ialah apa? Penyesalan yang kedua, putusnya silaturahmi. Kita akan menyesal karena tak ada anak satupun yang mau mendoakan kita. Tak ada satupun anak yang akan mensolatkan kita, mencuci kita, memandikan jasad kita. Tak ada satupun anak yang berada di samping kita di saat kita menghadapkan diri ini kepada sakaratul maut, siap berhadapan kepada Rabb kita. Tak ada yang membacakan talqin la ilaha illallah, bukan dari suara anak kita, tapi dari suara orang-orang yang kita panggil secara paksa. Mana anakmu? Mana keturunanmu yang membacakan kalian talqin? Kenapa? Sebelumnya kau meninggal, kau putuskan silaturahmi. Kau tidak berbaik kepada kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu tidak akan datang kepadamu. Kenapa? Karena kau telah menyakiti hati kedua orang tuamu. Ketika orang tuamu datang dengan rendah hati dan mengatakan, nah, tidak ada berasnya mama, nah, pinjam kak uangmu nak 500.000, mau kak beli beras, mau kak beli kopi, mau kak beli ikan, mau kak beli gula, beli garam, beli sayur, bapakmu sakit di rumah nak. Apa kata anaknya? Ma, tunggu dulu ma, ku tanya ke istriku dulu. Ya Allah ya Karim, setetes air susu ibumu, meskipun kau jual langit dan bumi, tak akan pernah sebanding, tak akan pernah lunas. Begitu dia datang kepadamu, nak, bantu kak nak, sakiki bapakmu nak, ini ongkosnya nak, ma, ada uang ku simpan tapi untuk sekolahnya cucu tak. Masya Allah, kenapa kau sakitkan hatinya dengan kalimat seperti itu? Ketika kamu yang sakit sejak kecil, mereka berkorban, mereka meminta pinjam kepada tetangga-tetangga kalian. Ibu dan ayahmu menahan malu, almarhum bapakmu menahan malu, almarhum Puang Andi Rajab, Abdul Rajab menahan malu. Ketika anaknya sakit, dia pinjam kepada koleganya, dia pinjam kepada tetangganya. Meskipun dia datang ditagih secara paksa, meskipun dia harus sembunyi seharian hanya untuk menghindari para penagih, hanya untuk membiayai kalian yang sakit. Tapi begitu ayahmu yang sakit, tak ada sedikit pun harta yang akan kau keluarkan. Kau takut akan kehabisan dan miskin. Ayahmu nak mencarikan kalian nafkah, dia mengambil sepedanya, tengah kerasnya hujan dia keluar dari rumahmu hanya untuk mencarikan kalian nafkah. Dia keluar dari rumah meskipun tengah malam, kau menangis karena sakit, dia keluar, dia tak takut malam. Meskipun hujan keras yang akan menyakitkan mereka, dia tak takut. Meskipun panasnya matahari membakar kulit-kulit mereka, meskipun dinginnya hujan yang membungkus mereka dalam kedinginan, dia tidak pernah takut sakit. Hanya untuk kalian yang sakit, biaya kalian di rumah sakit, hanya untuk kalian berpendidikan, kalian bersekolah, mau bayar SPP, mau bayar uang kuliah, mereka berjuang hanya untuk kalian. Tapi ketika mereka yang sakit, kau takut kehabisan.
Kau malah merasa tidak adil. Kenapa saya semua yang biayai? Mana saudara-saudaraku yang lain? Ya Allah. Seorang anak yang menjadikan kedua orang tuanya raja, maka Allah akan memberikan rezekinya menjadi rezeki raja. Jangan takut kehabisan. Coba sekarang kids zaman Nova, ya Allah. Anak-anak zaman sekarang lebih hebat daripada orang tuanya, betul tidak? Betul tidak jamaah? Jangankan mau menolong, membantu orang tuanya, jangankan itu, disuruh saja beli pulsa, nah kalau siang ki. Nah, belikan mama pulsa nak, mau kak main Facebook. Bila mama nak, mau kak main Facebook nak, mau kak baca-baca WA, siapa tahu bisa ku WA temanku. Dibelikan, dikasih uang 100.000. Apa nak bilang, anak kembali, ma, hilang pulsa tak? Kenapa? Lewat ki pesawat Sukhoi. Pas kak beli lewat ki pesawat Sukhoi, hilang. Ikas sana. Padahal diambil gitu. Dapat tol ke anak kah? Wih, bahaya anak sekarang bu. Baru pergi di pinggir pantai, selfie. Halo guys, hello. Deh, malas na gue. Baba na alo. Kita na obat. Di mana tuh semua? Deh. Wah, bahaya anak zaman sekarang. Pergaulan mereka lebih bebas dari kita dulu. Dulu keluar saja dari rumah, ada mie kayu di depan pintu. Betul tidak? Begitu keluar ku satu langkah, datang mie bapakmu. Seperti manton tank dilihat. Kau main kalau mobil Legend itu tank. Allah mentok lagi. Tidak pergi saja mengaji, tak 20 kali cambokan. Sekarang anak-anak dibiarkan pegang HP masih kecil. Betul tidak? Dibiarkan. Kenapa? Kita lebih sibuk dengan dunia, tidak memperhatikan lagi adat dalam kehidupan. Tidak perhatikan. Padahal kita tidak tahu, ketika mereka besar, kita tidak pernah mengajarkan adat istiadat. Mereka akan meninggalkan kita. Mereka akan meninggalkan kedua orang tuanya, putus hubungan. Kenapa? Imperialisme barat sekuler yang telah berhasil merusak, merusak sampai mengobrak-abrik kehidupan kita yang ada di bangsa timur ini. Mereka bebas menonton TV. Kehidupannya seperti kehidupan Dilan. Dilan, apa itu Dilan? Dilanda kehancuran. Lebih hebat anak-anak zaman sekarang. Hebatnya bagaimana? Ada HP. Laki-laki. Halo guys. Halo. Ayah, di mana ki? Garap ka? Deh, laki-laki nih. Pura-pura menjadi wanita. Bahayanya. Bahaya zaman sekarang, bu. Makanya jaga memang anak-anak tak. Bagaimana cara menjaga Ustaz? Kita yang jaga. Ayah ibu menjadi orang tua kepada mereka. Menangis kita ketika tidak ada anak di samping kita, mentalkilkan di telinga kita. Bapak, oh Bapak, la ilaha illallah. Kita akan dengar suara anak kita, suara anak yang selalu kita marahi. Terkadang kita menyesal di malam hari karena kita telah memukul anak sendiri, kita telah memarahi anak sendiri. Tapi jangan pernah menyesal karena kau telah berhasil mengajarkan mereka kehidupan yang baik. Kau dengarkan dari telingamu. Meskipun lidah ini agak kaku mengucapkan, tapi hatimu tetap berucap la ilaha illallah. Indah kematianmu wahai ayah. Bacakan terus doa. Jangan kau putuskan silaturahmi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan kalian berkata-kata apalagi berkata-kata kasar yang membuat hatinya sakit. Wa qul lahumu qawlan karima. Berkata-katalah yang baik yang menyenangkan hati mereka. Kadang kalau ayahmu berkata, "Nah, bagaimana mi kuliahmu, nah?" Jangan aku kasih kata-kata yang bikin jantungan. "Pak, kuliahku Pak, 7 tahun mah tidak lulus Pak. Di DOK." Akhirnya orang sakit jantungan ini. Di DOK. Mati. Kasih berita yang baik. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan tahun ini selesai. Itu saja.
Mudah-mudahan tahun ini selesai. Saya berjuang keras. Meskipun kau sudah dalam keadaan DO, drop out, sampaikan yang baik. Itu namanya menyembunyikan musibah. Tapi jangan disengaja. Paham jemaah? Sembunyikan. Meskipun kau berat mengucapkan, sembunyikan. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan almarhum bapak kita sebelum dia meninggal dunia. Datang kita jenguk orang-orang yang sakit, sambung kembali silaturahmi. Oh bapak nah, minta maaf kak kalau saya punya salah, sembuh cepat supaya kita ceria kembali di kampung ini. Tanpa engkau kita tidak bisa lagi apa-apa. Sampaikan begitu. Jangan kita datang menjenguk orang sakit. Bagaimana nih bapak anu sakit apa ini? Ikodong komplikasi nih. Tetanggaku komplikasi 2 hari mati nih. Akhirnya bapaknya jantungan. Itu nak tetangganya 2 hari mati nih. Doakan mah baik-baik. Jangan. Kasih kebaikan, ceritakan kebaikan, jangan ceritakan hal-hal yang menakutkan. Betul jemaah? Makanya sambung silaturahmi. Anakmu, bapakmu, ibumu, saudaramu, ketika dia sakit sambung dengan kau datang untuk menjenguk mereka. Jenguk mereka yang sakit. Karena ketika dia sakit, kau datang jenguk baik-baik, pijik-pijik tangannya, kakinya. Sehat ki, sembuh ki cepat. Semoga kita cepat-cepat beraktivitas bersama-sama. Itu bagus. Jamaah. Oh jamaah. Yang ketiga, penyesalan yang ketiga ialah tak ada satupun anak yang mendoakan kita. Ad-du'a waladun salihah. Yang kita butuhkan adalah doa ala anak yang soleh. Ini anak tak yang soleh. Ini anak-anak yang soleh. Cucunya ini ya, Bu? Cucunya Bu ya? Cucu? Anak? Cucunya semua ya? Alhamdulillah. Nah, doakan kaki nak doakan kaki ya. Setiap kau ingat wajah kakekmu, bacakan Al-Fatihah. Tidak kuhafal ki Al-Fatihah Ustaz. Nah kalau ada anak-anak tidak hafal Al-Fatihah, sungguh terlalu. Betul Bu? Anak tak saja nak hafal ki Al-Fatihah. Nah paling heran kalau ada ibu-ibu tidak nak hafal ki Al-Fatihah, suruh mi ke laut jadi tude. Ya. Ustaz tidak kuhafal ki Al-Fatihah. Berapa mi umur tabu? 3 hari mami Ustaz, masuk 63 tahun. Sepada kok baca. Sampai 63 tahun di sini. Kalau umurnya almarhum Puang Rajab 67 ada 4 tahun bonusnya. Karena kita ini umurnya seperti umurnya Rasulullah. 63 lewat dari 63 tahun bonus, kurang dari 63 tahun diskon. Mana disuka bonus 1 diskon. Pasti orang ngasih bonus. Erona. Tapi kita tidak tahu umur Pak. Kalau lebih itu bonus, kurang itu diskon. Tapi hati-hati juga. Yang umurnya 62 tahun, 29 hari, 11 bulan, waspada kok. Rajin-rajin pakai sembahyang. Jadi, kalau ada orang tidak tahu baca Al-Fatihah, kurang ajar gitu orang. Bacakan Al-Fatihah almarhumah. Ustaz, katanya kalau dibacakan doa tidak sampai kepada orang meninggal, siapa bilang? Sampai itu. Kalau tidak sampai jangan bagi salat jenazah. Betul tidak? Karena salat jenazah itu doa tonji dibaca. Ustaz, apa lagi? Katanya tidak boleh takziah. Kenapa? Tidak ada di zaman Rasul. Jangan kau dengar ki. Itu yang tanya, kau suruh datang ke pesantrenku belajar. Suruh bawa songkol 7 warna, telur 7 warna, pisang 1 tandang. Jangan lupa bawa amplop tebal-tebal. Nah, ku ajar lagi. Ku sunat 2 kali poing. Tidak apa-apa kita datang di sini menghibur orang yang kehilangan. Takziah. Tidak ada di zaman Rasul Ustaz. Khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia tidak ada di zaman Rasul. Betul tidak? Kenapa kau mau pergi khutbah? Kenapa kau mau pergi dengar ki? Makanya belajar Islam itu buka kepala tak. Jangan tertutup. Jangan terlalu menutup mata untuk melihat Islam. Buka mata tak. Islam itu mudah. Tidak bisa ki puasa di bulan Ramadan, ganti di hari yang lain. Tidak bisa diganti hari yang lain, bayar ki fidyah. Tidak bisa bayar fidyah karena miskin, kamu yang dikasih fidyah. Betul tidak?
Tidak bisa sembahyang berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Baring tidak bisa mau sembahyang, kami yang disolati. Apa susahnya? Ada orang tidak ada takziah, Ustaz. Kenapa kau tidak bilang tidak ada takziah? Adakah ini ceramah? Takziah ke? Kenapa ada ceramah begini-begini anu yang baru itu, Ustaz? Buka pemikiranmu. Orang datang mendengarkan ceramah, la antagad wa fata'allama ayatan min kitabillah khairu min ibadati sanatin. Dia datang duduk mendengarkan ceramah, keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya, khairu min ibadati sanatin. Kecuali Allah menggantikan ibadahnya terbaik selama setahun. Apalagi, man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Lawahul Muslim. Siapa yang datang menghibur keluarga yang tertimpa musibah, maka Allah akan memberikan pahala seperti dengan pahalanya orang tertimpa musibah. Dihibur ki, sabar ki, sabar ki. Allah memberikan ujian kita tidak di luar kapasitas kemampuan hamba. Jadi sabar ki. Ada kisah yang indah yang Allah simpan untuk kita. Betul tidak jamaah? Iya. Yang salah itu Ustaz. Merepotkan sekali kalau orang takziah. Itu yang salah. Kamu yang salah. Kenapa? Kamu datang takziah, disiapkan kok air putih, minta kok kopi balala. Disiapkan kok kue, minta kok konro, bajina diseledi. Betul tidak? Kalau sudah ada ini saja. Untuk apa? Kita untuk menyampaikan sabar ki. Disampaikan, disadarkan supaya dia sadar. Bagaimana kesadarannya? Nah, kamu anaknya dengarkan orang tuamu pernah berwasiat, orang tuamu pernah punya janji, orang tuamu pernah seperti ini. Jangan sekali-kali kau menutup telinga. Saya katakan sekali lagi, siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya pula seperti rezeki raja. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena kedua orang tua kalian adalah ridho Allah. Ridho Allah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Ustaz, bapakku tidak pernah sembahyang, Ustaz, tidak tahu mengaji, selalu percaya hal yang gaib. Apapun itu, jangan kau pernah membentak ayahmu. Jangan kau pernah mengeraskan suara kepadanya. Bapak kafir, bapak neraka, jahannam, abadi di dalamnya. Jangan kau sakiti hatinya. Jangan. Seberapa buruk ayah Nabi Ibrahim, tapi dia tidak pernah berkata kasar kepada bapaknya. Betul? Islam mengajarkan kita adat dalam Islam. Islam mengajarkan kita akhlakul karimah. Sampaikan dengan hati. Tak bisa disampaikan dengan hati, bacakan doa, ya Allah, berikan hidayah kepada ayahku. Itu saja. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu, hello, tayo. Kalau ada anak tak tidak sadar-sadar, doakan. Jangan bagi sampai kita sumpah-sumpah. Kau anak durhaka kok. Kau, kusulap ku jadi batu tawas. Jangan ku kembali ke rumah. Jangan. Nah, sadar kina. Kalau tidak bisa lagi ditanya tentang kesadaran, tidak bisa lagi ditanya untuk dia baik, doakan, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Jadikan keturunan-keturunanku menjadi keturunan yang soleh. Ya Allah, anakku, ya Allah, kasih hidayah ku dong. Saya ini dari seorang ibu dan ayah meminta dan bermohon kepadamu, ya Rabbi, sadarkan anakku. Sadar itu nanti insya Allah, Bu. Bahkan lebih hebat agamanya daripada kita. Minta kepada Allah. Jangan cuma menyerah, putus asa. Putus asa yang berdoa, ya Allah. Setiap malam berdoa, angkat tangan ke ya Allah. Capek makali anakku, ya Allah. Babalana ikut doa, ya Allah. Setiap hari muka ke pasar, sembunyikan sandalku. Dompetku, ya Allah, habis isina. Tinggal nota aja nasi sakang. Jangan. Ya Allah, aku sayang ikut dengan anakku, tapi tidak pernah kena sayang. Kalau mau sayang, ya Allah, ambil mi. Orang tua apa ini? Kamu yang buat, kamu yang harus bertanggung jawab. Betul tidak? Makanya anak adalah amanah, menyanyiakan amanah adalah dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Jaga keturunanmu dari api neraka. Jamaah. Oh jamaah. Makanya penyesalan yang terakhir, yang ketiga ini,
Tak ada satupun anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ajar kami memina, belajar ki berdoa, angkat tangan ta, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa nomor 2. Nomor 1-nya ada dalam Al-Quran. Karena itu dari hadis. Kalau dalam Al-Quran Ustaz, dengar ki. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ini. Jami jadi deh. Udah jadi. Ini doa di dalam Al-Quran bagus ki. Kenapa? Kalau tadi hadis 3 orang jadi doakan. Siapa pertama? Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, dan kedua orang tua aku. Jadi 3 ji. Betul tidak? Tapi dalam Al-Quran semua didoakan. Kita, suami, istri, kedua orang tua, anak, mertua, doakan juga mertua tak. Jangan ji orang tua nu doakan, baru mertua nu tidak. Bagusnya itu mertua nu suruh kau tidur sama anak. Doakan mertua nu balala. Jami mertua aku deh keselon sama mereka. Bayanin nih, dosen nih. Lalu kau durhaka, asulah kau jadi batu tawas, mau kau jadi apa? Doakan apa doanya? Mau tahu doanya? Bagus kini doa bu. Gara-gara ini doa jamaah. Halo. Gara-gara ini doa terbuka rezeki bu. Terbuka ki rezeki ya. Jangankan rezeki kesulitan, Allah kasih jalan keluar. Apa itu doanya? Baca ki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah deng deng deng. Rabbana ghafirli. Baca. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Amin. Itu yang dibaca. Jangan bagi panjang-panjang doa ta. Ya Allah, jain aku dan cicilanku, emasku kudu di penggadaian tapu mimuko. Apa ya? Banyak nak. Ya Allah, ada kurus. Mudah-mudahan latoki sampai akhir doa tidak ada na doakan orang tuana. Lah dorakai. Nah kira kapan ini tidak murka Allah? Apa kata Allah kepada malaikat Mikail? Hai Mikail, tahan rezekinya. Kenapa? Ini orang sudah dikasih nikmat, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jangan kasihkan rezeki. Yang di langit tutup, yang di bumi sembunyikan, yang dekat jauhkan. Akhirnya tidak ada yang bisa dia dapat. Makanya ada masalah tak? Ada urusan tak belum selesai? Berarti masih ada dosa tak sama kedua orang tua. Doakan. Kalau masih ada orang tua tak, datang kepada mereka, minta restunya. Datang kepada mereka, Pak, sama tuh ada dosa aku, maafkan kak. Minta begitu. Jangan ki, Pak toloi. Pak, sama tuh ada dosa aku, maafkan kak. Begitu dapat rezeki, na cuekin orang tuana. Betul tidak? Biasa begitu anak-anak. Anak-anak zaman sekarang bu, ya Allah, luar biasa Pak Totoina. Begitu dia curhat datang ke mamanya, menangis mengeluarkan air matanya. Mamanya peluk anaknya sambil dia pangku di pahanya sampai dia usap-usap rambutnya. Sabar kina. Tapi begitu dia marah kepada mamanya. Ini mama bodoh, mama buta huruf, tidak tahu sekolah. Dia yang sekolahkan kalian. Dia berhenti bersekolah hanya untuk kalian bersekolah. Dia berhenti bekerja karena kamu sakit. Tetapi ketika ayahmu yang sakit, ketika ayah yang terbaring lemah di atas tempat tidurnya, kita hanya sibuk dengan kerja. Tak ada sedikit pun waktu untuk meluangkan kepada ayah, ibu yang sakit. Padahal ketika kamu sakit dulu nak, ayahmu berhenti bekerja. Ayahmu berhenti menjadi pegawai karena dia takut tidak ada yang menjaga kalian. Setiap pagi, subuh, sore, siang, malam dia merawat kalian siang dan malam. Senantiasa dia menangis melihat penderitaanmu yang sakit. Tapi ketika dia tua, ketika dia yang lemah, ketika dia yang sakit,
dan tidak punya apa-apa. Terkadang kita tidak pernah berada di sampingnya. Kita hanya datang lalu lalang, datang tersenyum menyampaikan kabar, Pak, bagaimana kabar tak? Setelah itu kau pergi. Tak ada kau berada di sampingnya pijit-pijit dia. Sampaikan kisah-kisah yang indah agar dia bisa cepat-cepat sembuh. Tak ada kita. Kita hanya sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan. Engkau tidak tahu seberapa besar penderitaan ayahmu ketika dia kerja. Kadang ayahmu terancam di luar sana. Kadang dia pulang dalam keadaan berdarah. Dia dalam keadaan berdarah, bajunya keringat sambil berdarah. Dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi di luar sana, nak. Karena dia tidak mau kau takut dengan pekerjaan ayahmu. Dia tidak mau kau takut dan menangis karena ayahmu pulang dalam keadaan berdarah. Dia sembunyikan darah itu. Bahkan dia tidak mau melihat, dia tidak mau memperlihatkan kepada anak-anaknya begitu tersiksanya dia dalam bekerja. Itu ayah. Bahkan ketika dia sakit, dia sudah kronis, dia sudah parah, dia tetap tersenyum dan terlihat hebat dan kuat di depan anak-anaknya. Ketika anak bertanya, Pak, pucat mukata Pak, istirahat maki. Apa nak bilang bapak tak? Tidak Jina, sehat-sehat ya. Dia sakit, dia cuma tidak mau menyampaikan kepadamu, nak, agar kau tidak takut dengan keadaannya, agar kau tidak takut dengan keberadaannya ayahmu, agar kau tidak takut dengan penyakit ayahmu, agar kau tidak repot dengan dirinya. Itu ayah. Tapi kita hanya sibuk memperhatikan dunia, sibuk memperhatikan pekerjaan. Nanti kita sadar ketika kita pulang ke rumah, ketika kita memandang wajah ayah yang sudah menutup mata, ketika kita peluk tubuhnya yang sudah dingin membeku, kita rasakan jantungnya yang tidak berdetak lagi, kita rasakan nafasnya yang tak ada lagi, kita mencium keningnya dengan terbalut oleh kain kafan, baru kita menangis dan menyampaikan, Pak, aku tak tahu kamu sakit, Pak. Kami tak tahu kamu sakit keras. Kenapa kau tidak sampaikan kepada anak-anakmu? Ayahmu tak mau membuat kalian repot. Ayahmu tak mau membuat kalian mengeluarkan banyak biaya. Dia lebih sayang kepada kalian dan cucu-cucunya. Dia sayang kepada anakmu dan kamu. Dia tak mau membuat kalian repot. Itulah hebatnya ayah. Meskipun dia parah sakitnya, dia tetap terlihat senyum di hadapan kalian. Terlihat kuat di hadapan kalian. Meskipun dia sudah tahu dirinya akan pergi untuk selamanya. Ayah yang mungkin pernah menyampaikan, nak, kalau bapak umpama sembuh, nak, tetap ke juga datang, nak. Satu je permintaanku, nak. Kalau pulangku ke rumah, kalau kuliah ki mamaknu menangis, masih ada ibu? Masih ada? Mana ibu? Ibu? Siapa tahu pernah bapak mengatakan, nak, kalau mulia ibu menangis, hapus air matanya, nak. Peluk ibumu, cium kening ibumu, nak. Sandarkan ibumu di pelukanmu. Ceritakan kisah-kisah yang indah agar ibumu tak mengeluarkan air mata sedih karena ayah meninggalkannya. Jaga ibu, nak, karena dia adalah satu-satunya orang tuamu saat ini. Jangan kau buat dia menangis. Jangan kau buat dia ketakutan karena suaramu. Jangan kau buat dia takut kepada dirimu, kepada saudara-saudaramu yang lain. Pandang wajah ibu. Ada anaknya di semua. Iya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, lihat ibu. Ibu yang mungkin saat ini adalah menjadi orang tua kita semata wayang, yang mungkin tak ada lagi ayah yang bisa menjadikan bahasa-bahasanya itu adalah pelajaran dalam kehidupan. Tak ada lagi ayah yang bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang bijak yang menjadi cahaya di dalam perjalanan anak-anaknya. Sekarang hanya ada ibu yang ketika kita melihat matanya, dia merasakan begitu beratnya matanya karena kerinduan kepada ayah. Selalu doakan Bapak Buang Rajab ya, insyaallah, mudah-mudahan kalau ada sedikit rezeki, kalau bisa umrahkan Bapak, bawa ibu ke sana. Karena tidak ada hal yang paling utama membahagiakan kedua orang tua kalian kecuali memberikan mereka hadiah. Satu hadiah, yaitu berkunjung ke tanah haram. Biarkan ia sekali saja untuk memandang Baitullah. Biarkan ia sekali saja bertemu di sana oleh ayahanda. Di sana akan dipertemukan oleh Bapak. Kita yang belum sempat membahagiakan kedua orang tua, doakan. Dia butuh doa.
Bukan dia butuh harta. Dia tidak butuh harta. Dia tidak butuh tahta. Dia tidak butuh apapun. Yang dia butuh cuma satu, doa. Doa keinginan. Sampaikan di depan Baitullah. Sampaikan di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salamnya bapakmu, sampaikan salamnya ibumu, meskipun dia telah tiada di samping kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang mungkin banyak dosa. Sering kita berdosa kepada ayah, utamanya kepada ibu. Tempat kita marah, meluahkan amarah, tempat kita mengeraskan suara adalah ibu. Kau lihat wajah ibumu yang sudah lemah, kau lihat mata ibumu yang sudah berubah, kau pandang wajah ibumu yang sudah semakin tua. Kau merindukan ibumu di suatu saat. Kau akan menjaganya karena ayah tak ada lagi di sisinya. Senantiasalah berada di samping ibumu. Rawat dia, rawat dan jaga dia seperti engkau dijaga di waktu kecil, seperti ayah ibumu menjaga kalian di waktu kecil. Banyak dosa yang kita torehkan dalam sejarah hidup. Banyak kalimat-kalimat yang membuat ayah dan ibu sakit. Banyak sekali perbuatan-perbuatan anaknya yang membuat mereka sakit, membuat mereka kecewa, membuat mereka tak mau lagi kembali, tak mau lagi berada di rumah ini, tak mau lagi mendengarkan berita-berita yang buruk dari anak-anaknya. Olehnya itu doakan, kita kembalikan kepada Allah. Mari kita beristighfar. Ingat segala dosa, dosa yang senantiasa kita lakukan kepada mereka berduka. Semoga dalam pejaman mata sambil istighfar, Allah senantiasa mendekatkan kita kepada Allah, kepada kedua orang tua. Dia hadir di samping anak-anaknya. Kita merasakan ayah ibu berada di samping kita, duduk di samping kita sambil tersenyum, karena dia mendengarkan lantunan daripada istighfar yang kita ucapkan. Mari kita pejamkan mata sambil istighfar, berharap kita dipertemukan kembali kepada almarhum, almarhumah, ayah atau ibu yang telah mendahului kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Pandang wajah ayahmu, kau lihat tangannya yang kasar. Ia bekerja semeraut. Ia bekerja asalkan ia dapat mencukupi kebutuhan kalian anak-anaknya. Tatap wajah ayahmu yang mungkin tak ada lagi secara nyata, tapi ia datang dengan jiwa. Kau rasakan tangannya menggenggam rambutmu, memegang dan memegang semua kepala kalian anak-anaknya. Kau rasakan tangannya menggenggam tangan-tangan kalian. Sampaikan kepada ayah, ayah, maafkan anakmu ini yang terlalu banyak berdosa kepadamu. Maafkan kami yang tidak ada sedikit pun waktu untuk menyisahkan kepadamu, merawat ketika engkau sakit. Terkadang kami takut datang karena kami terbiasa. Kami terbiasa senantiasa takut kepada ayah. Tapi sebenarnya kami rindu kepada ayah. Kami rindu berada di sisi ayah. Kami rindu dengan canda tawa ayah. Tapi kami takut dan menjauh karena ayah senantiasa memarahi kami. Kami paham engkau merubah kehidupan kami dengan cara seperti itu, agar kami lebih baik ke depan, agar kami menjadi manusia yang lebih berharga ke depan. Rabbi zidni ilman
صالحا وواسع لي رزقا طيبا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. Sampai ayah, maafkan kami ya Rabbi, terima tobat kami ya Rabbi. Terlalu banyak kami membohongi ayah, terlalu banyak kami berpura-pura di hadapannya, terlalu banyak kata-kata palsu yang kami ungkapkan kepadanya. Begitu banyak dosa yang telah kami ukir dalam hidup ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berdoa, mendoakan kedua orang tua. Jikalau ia masih berada di samping kita atau ia jauh dari mata, tetap haturkan doa di lidah kita yang